Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sampai hari ini masih bergantung pada sektor pertambangan. Naik turunnya angka pertumbuhan ekonomi NTB dipengaruhi aktivitas ekspor-impor PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Tidak heran, pada triwulan 1 2025, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi atau minus 1,47%. Isu ini belakangan menjadi polemik usai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertanyakan kondisi ini ke Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal. Bila merujuk ke belakang, kondisi serupa juga kerap dialami NTB. Di masa kepemimpinan Zul Rohmi misalnya, saat baru memimpin NTB, pada triwulan ketiga tahun 2018, pertumbuhan ekonomi NTB mengalami kontraksi paling parah hingga minus 13,95%. Selain karena faktor tambang, saat itu juga terjadi pandemi COVID-19. Demikian juga dalam 10 tahun masa kepemimpinan TGBHM Zainul Majdi, sejak tahun 2010 sampai triwulan 2 2018, tercatat 12 kuartal mengalami kontraksi ekonomi. Hampir semua terjadi karena faktor roller coaster naik turunnya produksi pertambangan. Lalu sampai kapan pertumbuhan ekonomi NTB akan bergantung pada sektor tambang? Siapapun pemimpinnya, sudah seharusnya Pemprov NTB menyiapkan langkah konkret untuk perubahan struktural ekonomi. Halo Tribuners, jumpa lagi di acara Economic Talk NTB. Bicara ekonomi di sini saja bersama saya Sirtu Pillaili, jurnalis Tribunlomo.com. Dan untuk membahas masalah tersebut, kami sudah hari ini kedatangan 3 narasumber sekaligus membahas. Kita akan bedah masalah ekonomi NTB yang kemarin disinggung-singgung minus katanya kan. Nah, di sini sudah ada Pak Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Andes Haji Wahyudin MM. Selamat datang Pak. Ya, terima kasih. Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Kalau Bapak kalau BPS itu khasnya kumisnya ini menggoda gitu. Ya, yang Bapak Wahyudin tidak sendiri, nanti di sini saya juga ditemani 2 orang yang expert ekonomi ya. Bukan, kita belajar aja dulu nih. Ya? Lu yang expert. Di sini ada Pak Saiful Arni Muhsyaf, PhD, MMSE Pak ya. Ya, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Selamat datang Pak. Pak, masih cerah ya. Sempat nyasar tadi Pak ya. Semoga ekonomi NTB nggak nyasar Pak ya. Dan Bang Oji, ini kayaknya Tribuners sudah nggak asing ini kalau bahas ekonomi talk NTB, narasumber sejak awal konsisten. Lalu Pak Rozi. Siap, Tim alhamdulillah. gubernur atau calon gubernur Pak? Dua-duanya ya. Jadi di balik layar timnya Pak Gubernur adalah Bang Waji ini. Nah, konseptor ekonominya Bang, nanti kita bedah di sini. Ya, selamat datang Bang Waji. Sehat, Alhamdulillah, ya? alhamdulillah sehat. Makin klimis sekarang setelah beberapa Khusus kita cukuran untuk Tribun ini. satu hari ya. Baik, Tribuner, saya langsung saja. Saya yang pertama ke Pak Kepala. Oke. Pak Kepala, kemarin ribut-ribut ini soal kontraksi ekonomi NTB minus sampai 1% lebih gitu ya. Ini boleh digambarkan sebenarnya kondisi perekonomian NTB ini seperti apa secara menyeluruh? Baik-baik saja atau memang tidak baik-baik saja? Silakan Pak. Baik, terima kasih.
terkait dengan kondisi ekonomi NTB yang kemarin kita sudah rilis pada tanggal 5 Mei tahun 2026 itu untuk triwulan 1 tahun 2025. Memang kita menyampaikan bahwa terjadi pertumbuhan yang negatif atau minus 1,47% secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi NTB, karena memang kita melihat dari semua aktivitas ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat khususnya di domestik di Nusa Tenggara Barat. Nah, kenapa dia turun? Ya, ini yang perlu kita jelaskan ini. Kenapa dia turun atau minus 1,47% ya? Itu penyebab utamanya adalah terjadinya kontraksi dari sektor pertambangan dan energi, pertambangan dan penggalian ya, yang ada di kita. Dan kita paham benar bahwa sektor pertambangan atau penggalian ini memiliki share yang cukup besar ya terhadap PDRB NTB, di mana share yang paling tinggi memang dari sisi pertanian ya, pertanian paling tinggi, yang kedua adalah pertambangan, yang ketiga perdagangan. Nah, karena memiliki share yang besar terhadap PDRB NTB, otomatis apa yang terjadi pada sektor pertambangan itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, kebetulan pada saat triwulan 1 tahun 2025 yang lalu ya, sektor pertambangan ini memiliki pertumbuhan yang kontraksi lebih dari 30%, 30,14% gitu. Sehingga menggerus juga kontribusi dia dari yang nomor 2 memang tetap nomor 2 dari 19% ke 16%. Ya, kontribusinya. Jadi share-nya terhadap PDB kita sekarang 16%. Nah, itu yang sangat mempengaruhi. Kemudian yang sektor yang kedua yang mengalami kontraksi adalah konstruksi. Ya, konstruksi itu ada sekitar 1,52% lah kontraksinya dibandingkan dengan tahun yang lalu ya. Memang karena kita lihat sekarang ini kan bukan kita istilahnya apa ya, terkait dengan penghematan dan segala macam ya, tetapi memang kita lihat anggaran-anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pada triwulan 1 ini kan memang masih belum begitu gencar ya, terutama terkait dengan pembangunan. Ya, konstruksi kan identik dengan pembangunan yang fisik gitu ya. Ini kan memang belum. Triwulan 1 kan di samping karena ada efisiensi tadi ya, juga prosesnya kan menjadi terhambat gitu, akan menjadi lama. Mungkin nanti triwulan kedua, ketiga sudah normal kan gitu ya. Nah, itu yang dua subsektor itu atau dua sektor itu yang menyebabkan terjadinya kontraksi. Walaupun sektor pertambangan itu dia kontribusinya yang cukup besar tadi 16%, tapi memang mempengaruhi secara keseluruhan. Nah, kemudian kalau konstruksi kan memang terlalu besar ya. Berapa persen? Dia hanya sekitar 5%-an itu untuk konstruksi itu ya. Terkait dengan share-nya sekitar 9,3%, 9,3% share-nya. Kemudian hal yang perlu kita lihat ya, kenapa sih dengan kontraksi, apa pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat kita kan gitu. Pertanyaan gitu kan ya. Harus kita lihat itu. Ya. Kita paham benar bahwa sektor konstruksi itu kan menyerap tenaga kerja tidak terlalu besar. Dia hanya sekitar ya, kalau kita ambil lah di pertambangan itu sekitar 15 sampai 20 ribu orang aja di pertambangan sampai itu. 20 ribu ya. Iya, di sektor pertambangan itu. Tapi yang paling besar sebenarnya adalah sektor pertanian. Lebih dari 32% itu masyarakat kita bekerja di sektor pertanian gitu. Ini yang harus kita lihat. Nah, sektor pertanian yang merupakan share terbesar terhadap PDRB kita, justru pertumbuhannya luar biasa sekarang ini. Di triwulan 1 itu bisa tumbuh sekitar 10,28%. Di triwulan 1. Iya, itu adalah pertumbuhan yang tertinggi di sektor pertanian ini selama 5 tahun ke belakang ini. Kenapa Jadi itu, Pak? ya memang karena memang kita lihat
dari sisi luas panennya terutama ini sebenarnya di komoditas padi dan jagung. Ya, dari komoditas padi saja memang ada pertumbuhan itu lebih dari 30%. Ya, kemudian jagung juga begitu. Nah, sehingga secara akumulasi di sektor pertanian mulai dari tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan itu tumbuhnya dari 10,28%. 10,28%. Ya, secara akumulasi. Nah, Itu ini pertanian yang dalam arti secara keseluruhan. Iya, secara keseluruhan. Kelautan juga masuk. Iya, sama, situ. masuk semua di situ. Perikanan, kelautan semua masuk di situ. Kalau tadi kontribusi share-nya berapa, Pak? 23,sekian%. Lebih dari 23%. 23%. Iya. Dulunya sekitar 21. Iya. Ya, karena pertambangan tadi turun ya jadi 19 ke 16%. Sekarang Jadi yang 23. masuk itu ya 23 masuk bagian dari pertanian juga menyerap di situ. Dan lebih lagi dia pertumbuhannya cukup tinggi lah, 10,28% itu selama dari tahun 2021 sampai sekarang itu belum pernah dia tumbuh di atas 10%. Ini pertumbuhannya 2 digit nih. Ya, sektor pertanian. Saya pengen mendalami. Iya. Kenapa bisa tumbuh begitu besar? Itu tadi sektor yang komoditas padi dan jagung itu yang tumbuhnya cukup tinggi ya. Iya. Artinya bahwa di lapangan petani jagung kemudian kebijakan itu juga berpengaruh padi. Iya. Itu produksinya bagus gitu. Produksinya jauh ini tingginya. Saya bahkan sampaikan kepada teman-teman di Dinas Pertanian, kalau bisa menjaga di Supron 2 dan 3 itu sama seperti tahun lalu, udahlah tercapai apa yang ditargetkan oleh pemerintah ke kita. Gitu. Itu tercapai itu. Ya, tapi mempertahankan ini yang perlu juga. Nah, saya melihat ini juga di kehidupan kita di Lombok misalnya ya. Setelah padi kan biasanya tembakau. Nah, ini sudah ada yang setelah padi ini karena sekarang ini tetap hujan kan akan mempengaruhi kehidupan ini tembakau. Ada yang juga masih menanam padi lagi, beralih ke padi lagi gitu. Yang tadinya udah mempersiapkan lahan untuk tanam tembakau. Jadi karena situasi hujan ini terus menerus kita dapatkan air hujan lah sekarang ini, akhirnya mereka juga ya akhirnya nanam padi lagi. Ini contohnya sebenarnya. Nah, ini kemungkinan ke depan ini juga akan tetap bertumbuh lagi gitu yang untuk padinya. Dan artinya keseluruhan. yang kontraksi tadi itu tidak begitu besar. Kan 19 ke 16 seberapa besar pengaruhnya bagi kehidupan real masyarakat itu? Kalau kehidupan masyarakat, saya lihat dari sisi kita lihat dari daya beli aja lah. Daya beli. Ya, daya beli masyarakat. Tidak ada pengaruhnya daya beli masyarakat terhadap kontraksi 1,47%. Kenapa gitu ya? Karena pertaniannya naik ya, cukup lumayan, perdagangan naik, sektor-sektor lain pada naik ya, termasuk industri juga naik itu, malah industri paling besar kenaikannya sekitar 24% lebih ya. Itu kan utamanya pertanian, perdagangan kan sebagian besar masyarakat kita di situ. Di situ ya. Bekerjanya itu. Yang real maksudnya. Yang real. Nah, kontraksi 1,47% tidak pengaruh terhadap daya beli karena apa? Kita lihat juga dari konsumsi masyarakat ya. Di kita juga perhitungan PDRB itu menurut pengeluaran ada konsumsi rumah tangga ya. Itu naik sekitar 4,8%. Rumah tangga ya, konsumsi rumah tangga. Artinya masyarakat enjoy aja dengan kondisi yang minus 1,47% itu, mereka konsumsinya malah naik, malah tinggi ya? Lebih ini lagi kan gitu, 4,8% dia mungkin kenaikannya. Pak, konsumsi netizen yang berkurang. Nah itu itu yang tidak terpantau di BPS, konsumsi netizen yang menurun. Ya, benar itu yang jadi ininya, karena yang tadi saya bilang pertambangan itu yang minus 30,14% itu kan hanya sebagian kecil dari total pekerja kita. Total pekerja kita kan lebih dari 3 juta. 3 juta ya. Iya, 32%-nya dari pertanian. Kan hampir 1 jutaan itu. Yang bekerja di sektor pertanian kan gitu. Artinya bahwa yang kontraksi ini kan tetap diperhitungkan juga kan, Pak? Tetap. Ya, karena ya, gini. Ketika sektor tambang maksudnya kan. Karena gini ya, yang tadi saya sampaikan di awal itu, ketika kita menghitung PDRB itu menghitung setiap kegiatan aktivitas ekonomi masyarakat yang ada di domestik NTB, ya termasuk sektor pertambangan dan lain-lain lah. Ya, ada 17 kategori kalau kita hitung dalam PDRB itu sektor ya. Sebenarnya totalnya 21 sektor dari mulai pertanian sampai jasa-jasa gitu ya. Nah, dari sekian banyak sektor itu
yang mengalami kontraksi hanya dua, Dua ya. ya, yaitu Yang sektor konstruksi, pertambangan dan konstruksi tadi. Oke. Nah, yang jelas kita ini adalah sektor pertambangan itu karena dia 30,14% kontraksinya atau menurunnya itu, minusnya itu ya. Dan yang kedua adalah dia itu memiliki share yang besar terhadap Ya, PDB kita, jadi sangat mempengaruhi lah. Ya, Nah, sementara sektor pertanian yang menjadi ya sebagian besar masyarakat kita itu bekerja di situ, ya malah justru naik jauh gitu ya. Makanya saya katakan itu tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. daya beli masyarakat Ya, sekarang. nggak terpengaruh. Tapi tambang tetap diperhatikan Iya, juga, kan? tetap aja diperhatikan. Apakah NTB masih perlu tambang? Nanti dulu dijawab Pak. Ini Nah. tapi soal kontraksi tadi itu. Ini saya baca data itu bukan yang pertama di BPS yang periode ini kontraksi, bukan sekali di NTB. Iya. Bahkan sampai sempat 13 waktu Covid gitu ya. Ya, itu kan Kalau kita flashback gimana ya. gambarannya Pak? memang kan pasti akan kita lihat dari sisi sektor-sektor yang besar terhadap pengaruhnya terhadap PDRB NTB kan gitu ya. Sektor pertanian, pertambangan, perdagangan. Kalau tiga ini sudah lebih dari hampir 60% NTB itu di situ. Ya, ekonomi NTB itu hampir 60% di situ. Nah, kalau ini bergerak, naik turunnya itu pasti akan bergerak. Ya, pertambangan khususnya itu pertambangan semacam ada pola. Iya. Ya, dia jarang tuh seluruhnya naik terus jarang. Jadi dia ya biasa turun naik itu tuh udah biasa di pertambangan. Di pertambangan. Apalagi sekarang ini sektor pertambangan kita itu kan yang tambang di PT AMNT itu kan sekarang sudah masuk fase 8 nih. Fase 8 itu dia itu lebih banyak sampahnya yang dihasilkan Wah. daripada inti tambangnya itu. Tambangnya. Sampahnya yang banyak ini yang keluar gitu. Berarti tinggal sisanya. Bukan karena tinggal sisa, karena ini kan baru masuk fase 8 nih. Oke. Ya, baru mulai menggali yang fase 8 pasti di atas itu ya Ya, sampah yang banyak gitu loh. Oke. Ya. Nah, kami masih melihat lagi yang terkait dengan smelter. Nah, ini yang kami telusuri nih. Insya Allah saya besok akan berangkat ke KSB. KSB. Kita ingin berkomunikasi dengan teman-teman di smelter. Ya, dan kita sudah dikasih waktu tanggal 12. Agendanya apa Pak? Ya, kita akan melihat itu bagaimana perkembangan yang ada di sektor yang itu kan masih sektor industri. Iya. Ya, industri. Itu Jadi hasil. Jadi data BPS. Iya, harus masuk itu. Jadi bagian dari harus kita Aktivitas. perhitungkan gitu. Udah sempat dia pada bulan Maret memang. Bulan Maret Maret, itu ya. dia bukan ekspor ya, tapi mengantarpulaukan Iya. asam sulfat. Iya. Itu bawa ke Gresik. Mm-mm. Nah, di bulan Mei itu sudah 2 kali mereka itu melakukan ekspor. Itu berarti tembaga. yang bulan Maret itu yang membuat pertumbuhan di atas 20%. 24% itu karena itu industri itu. Industri bukan ini ya. Jadi karena dia itu masuk bagian dari industri. Iya. Jadi asam sulfat itu yang dikirim pengolahan ya. industri pengolahan. Karena asam sulfat itu dikirim ke Gresik itu menjadi itu cukup lumayan juga besar nilainya itu ya. Nah, itu yang pertama kali dari hasil smelter. Nah, kemudian di bulan April ya, bulan Mei ya, bulan Mei itu sudah mulai ekspor. Ya, kemarin April sudah kita rilis 1 kali di ekspor. April itu. Oh, bulan Mei sudah mulai ekspor. Sudah dari April. Mei ini sudah 2 kali dia minta ini model kayak dokumen ekspor ke perdagangan. Tapi kalau udah bergerak, Ya, nanti tutup naik ya. lagi. Nah, itu akan naik lagi nanti kemungkinan ininya. Karena itu dari sektor pertambangan itu masuk ke smelter mengolah. Nah, kemudian itu diekspor. Diekspor. Nah, sektor industri pasti naik lagi nanti. Oke. Nah, Makasih, ini yang Bapak. kita ini lihat. Jadi memang suka nggak suka ekonomi NTB secara statistik tambang itu tetap berpengaruh. Jadi itu ya. Nah, ini memang sering jadi perdebatan. Ketika tumbuh, ekspornya lancar, ekonomi kita tumbuh tinggi. Ketika dia ditahan, ada kebijakan pusat itu nggak bisa ekspor, tiba-tiba terjun bebas gitu kan. Meskipun ada sektor real yang tadi itu tumbuh, sektor real yang tapi kemudian tetap ini sangat berpengaruh. 16-19% itu besar juga itu kontribusinya. Pak. Nah Pak, di sini ada Pak Saiful Ardi Mushab. Saiful aja. Pak Saiful ya. Bang Saiful aja ya. Ya, ini kan ya struktur ekonomi kita ya NTB seperti itu. Memang nomor 1 pertanian, tapi nomor 2 juga ketika dia nggak ada berpengaruh besar juga karena ketika konstruksi juga agak kecil juga. Nah, selama ini jadi
bagaimana menurut Pak Dokter sendiri kan melihat struktur ekonomi di NTB ini sejauh ini lah? Ya. Kenapa kita selalu bergantung kepada tambang gitu? Ya, gini, kalau di kajian ekonomi ya udah lama ini, bukan sesuatu yang baru kalau terjadi kontraksi dan segala macam tuh. Istilah kita di ekonomi itu kutukan sumber daya alam. Jadi resource curse namanya. Iya. Dan itu terjadi di banyak tempat, di Brazil juga terjadi, di negara-negara ini banyak terjadi gitu. Maka kalau di tempat lain itu mengantisipasinya itu selalu ketika eksplorasi pertama pun mereka sudah antisipasi. Misalnya nih di Alaska misalnya. Alaska dulu minyaknya digali, itu orang-orang di situ sudah berpikir harus ada untuk generasi penerusnya. Maka dibuatkanlah dia Alaska Permanent Fund gitu. Tidak boleh diganggu. Itu kan. Tidak boleh diganggu. Iya. Tidak boleh dibelanjakan ini, tetapi bisa diinvestasikan. Sehingga Alaska Permanent Fund itu menjadi salah satu contoh sekarang model yang paling bagus kalau terkait dengan universal basic income. Tahun 2025 aja, 2024 ya itu per penduduk dikasih $1.000. Per penduduk dikasih $1.000 dari PSU kayak kita tahu gimana? Universal basic income itu penduduk ditransferin langsung tiba-tiba Kayak aja, PKH lah gitu. Iya. Nah, sekarang kesadaran kita mau sampai mana nih, mau terus begini terus atau enggak gitu. Maka dulu saya sempat berpikir ini kenapa nggak ada yang, kalau Papua sudah mulai ya, sudah ada dana abadinya di situ dikelola. Kenapa kita belum? Gitu. Nah, dalam konteks ini yang menjaga ketika terjadi kontraksi, menjaga daya beli masyarakat. Ya. Tadi disinggung oleh Pak Kepala BPS tadi itu, kalau sumber tenaga kerja kita terserap di pertanian gitu, tapi kita lihat juga dampaknya, kita lihat juga perbandingannya gitu. Upahnya Pak, kalau di pertambangan sana kan 2-5 kali dari sini gitu. Jadi 2.500 di sana sama dengan berapa di pertanian gitu kan. Sehingga ketika mereka belanja, orang-orang yang di sektor pertambangan ini, misalnya sopir aja tahun 90, saya ingat tahun 97 itu welder aja gajinya 25 juta 2 minggu. Ya kan? Welder loh ya. Nah, jadi saya melihat mereka mempunyai dampak itu juga terhadap multiplier efek yang ditimbulkan. Sektor pertambangan ini mentransmisi multiplier efek yang luar biasa juga ke ekonomi gitu. Melalui apa tadi? Kayak daya beli tenaga kerja yang diserap oleh mereka gitu kan, saluran tenaga kerjanya gitu kan. Kemudian juga melalui infrastruktur, kalau mereka bangun apa-apa kan berpengaruh ke yang lain ya. Nah, tergantung nih. Tadi kemarin kita sering bicara tentang leakage gitu kan. Kebocoran gitu. Jangan sampai daerah lain yang mendapatkan manfaat dari keberadaan PT Aman gitu. Lokal harus menyerap gitu kan gitu. Nah, smelter itu kan sebuah langkah bagus kalau di sini gitu kan. Lain cerita kalau smelternya nanti di Gresik gitu. Artinya di Sumbawa perlu ada kayak tadi di Alaska itu. Seharusnya ya. Itu kayak gimana gambarannya? Itu ada dana abadi dialokasikan dari apa namanya? Sumber daya alam tadi itu dalam bentuk royalti apa segala macam dikelompokkan. Seperti LPDP sekarang. Mengelola gitu. Jadi tidak boleh dibelanjakan, tetapi dikelola melalui investasi lah. Diinvestasikan boleh, tapi dibelanjakan nggak boleh. Nah, kalau kita bisa menjaga itu, tapi dalam konteks gini, bisa menjadi panacea ya, sebentar lah ya, misalnya kalau terjadi goncangan kayak sekarang ini, masyarakat masih bisa bertahan gitu. Kemudian tadi ya sudah disebut transmisinya pertambangan itu kan satu dari saluran tenaga kerja, yang kedua investasi infrastrukturnya yang tinggi, itu ngefek ke daerah
belanja. Kemudian yang ketiga melalui saluran fiskal karena revenue-nya Ada. tinggi banget ya gitu. Nah, 3 hal ini yang membuat kita ini jadi harus mengelola dengan pinter, Sumbawa dan lain-lainnya ya, sehingga jangan sampai jadi kutukan, tapi jadi berkah gitu. Artinya tambang itu tetap seksi lah, Bang. Seksi untuk banget. sebuah daerah Sudah dikelola bagi banyak. perekonomian itu ya. Ya sekarang sepintar-pintarnya kita untuk mengelola, karena ini kan sifatnya tidak berkelanjutan ya, tidak terbaharui ya, tidak. Jadi Dikeruk habis gitu ya. iya, begitu habis jadi kota mati, bingung juga. Makanya kemarin kita sudah mulai banyak diskusi tentang ini bagaimana nih gitu, sudah sampai mana skenario transformasi strukturalnya gitu ya. Bulu ekonominya gimana gitu ya. Jadi harus Pariwisatanya gimana? Sekarang kita gitu. sudah ada nggak yang konsep-konsep seperti itu? Ini pertanyaan ke Bang Oji kayaknya. Jadi Sama beliau juga bisa. tapi seberapa penting untuk menjaga sektor tambang ini? Kan tadi pertanyaan konstruksi sering terjadi, penyebabnya tambang, dosanya di tambang terus, tapi pahalanya juga tambang juga banyak. Artinya kan seberapa penting untuk menjaga ini, Bang, menurut Pak Bang Saiful dulu? Apa kita harus tinggalkan ada sektor ekonomi? Enggak. Saya ingat dulu tahun-tahun 90-an kan kita dua data ya. Ya. Ada kalau PDRB itu kan ada tanpa migas, ada migas gitu kan gitu. Tanpa Kalau kita tambang. tambang dengan tanpa tambang. Iya, mestinya Ada. juga Tetap kita masyarakat untuk menjaga opini nih. Iya. Ini kan sebenarnya lebih ke banyak ke persoalan efek psikologis jadi. Atau politik kali ya. Ini banyak nih, psikologi politik. Aja saya sambung aja psikologi politik. ini bisa ini politik. Politik gitu. Jadi Apalagi kontraksinya udah sering terserang terjadi gitu jadinya. ya. Padahal ini sesuatu yang lumrah terjadi. Biasa Apalagi aja. pada saat transisi dari PT Newmont ke PT Aman itu. Oh, udah. Woi, lumayan Lumayan itu. Goncangan Keras ya, guncangannya gitu kan. Nah, ya mungkin kita aja sih karena lagi peralihan namanya kepemimpinan kemudian jadi efek psikologis aja yang saya lihat di sini. Siap. Tapi bagus sekali konsep tadi, ada ada konsep yang tadi kayak di Alaska ya. Ya, itu contoh aja. Harus contohnya kita di NTB Pak Gubernur yang baru bagaimana konsepnya, Bang Haji? Bagaimana sektor tambang ini? Kalau itu kan lebih banyak regulasi pusat sepertinya. Begitu. Untuk pemanfaatan dana dari dari entah itu setoran pajak maupun royalti dari sektor tambang. Tapi tadi saya ingin meneruskan yang disampaikan oleh Pak Kaban sama Pak Doktor. Kalau kita ngukur dari 2010 pada periodenya TGB 2010 sampai 2018 itu sempat mengalami kontraksi kalau per triwulannya itu sampai 12 kali. Kemudian kalau Bang Zul dari 2018 sampai 2023 mengalami kontraksi 7 kali per triwulan. Ya, termasuk juga kontraksi karena COVID. Bahkan ketika di 2018 shift transisi dari TGB ke Dr. Zul itu sempat sampai di atas 10% untuk kontraksinya. Ada yang menyebutkan itu karena faktor gempa, memang beberapa sektor, tapi yang terbesarnya itu adalah karena faktor tambang. Dan di triwulan 2 pun sebenarnya ada kontraksi juga waktu di akhir masanya Pak TGB, itu juga karena faktor tambang. Jadi hal ini sebenarnya sudah sering kita alami. Tadi saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Kaban. Dari sisi pengaruhnya itu memang relatif dalam struktur tenaga kerja kita kan relatif tidak terlalu besar ya, sekitar 1,3%. Tapi yang memang kita khawatirkan ada dampak multipliernya gitu ya. Apakah memperlemah permintaan? Tapi kalau kita baca dari struktur kita di berbasis pengeluaran untuk berbasis rumah tangga kita ada peningkatan 4,18%. Artinya konsumsi kita dari sisi rumah tangga pada triwulan pertama di 2025 masih lebih bagus dibandingkan dengan triwulan pertama di 2024. Nah, begitu juga misalnya ada yang mengalamatkan pada efisiensi belanja. Kalau kita baca pada konsumsi pemerintahnya justru ada peningkatan 4,15%. Artinya serapan belanja pemerintah pada triwulan pertama relatif lebih bagus dibandingkan dengan serapan
Triwulan pertama. Triwulan pertama pada 2024. Jadi kadang-kadang memang kita mesti memisahkan yang disampaikan oleh Pak Dokter antara psikologi, antara berita tentang efisiensi dengan data gitu. Kalau kita bicara data, belanja pemerintahnya di triwulan pertama 2025 relatif bertumbuh positif 4,15%. 4,15%. Iya. Hanya saja memang yang agak jatuh benar itu pada ekspor impornya. Pada ekspornya karena memang kita didominasi tambang, kemudian diimpornya juga karena memang ada semacam barang modal dan bahan penolong di sana. Di sektor tambangnya itu juga. Nah, kita sedang transisi dari dari konsentrat ke industri smelter yang tentu nanti akan ada beberapa tantangan dari sektor pertambangan pada waktu yang mendatang. Misalnya sekarang puncaknya diproyeksikan itu sampai pada tahun 2029. Nanti juga akan mulai produksi di Dodorinti 2028. Kemudian ada juga di Dompu. Kalau kita kalau struktur perekonomian kita terlalu bergantung pada sektor pertambangan, memang naik dan turunnya, kontraksinya juga akan cenderung tinggi seperti yang dialami oleh Papua karena tidak ada sektor pendukung yang lainnya, dia kontraksinya sampai 25%. Nah, kalau tiga sektor ini tidak kita lapisi, sektor pertambangan tidak kalau istilahnya tidak di backup. Ya, kalau struktur yang lain tidak bertumbuh secara optimal, maka tentunya pengaruh sektor pertambangan pada waktu yang mendatang secara statistik relatif akan berisiko tinggi lah. Ya, tapi memang kita harus ini juga Pak Dokter, kalau istilahnya kalau sektor tambang pada struktur keuangan daerah kita penerimanya relatif cukup tinggi. Misalnya untuk di provinsi kalau saya hitung itu sekitar hampir 1 triliun, Pak. Pertama dalam bentuk royalti itu sekitar pada tahun 2025 470 miliar. Kemudian yang kedua dalam bentuk izin usaha itu di lain-lain pendapatan yang sah itu sekitar dari 208 ada koreksi sekitar menjadi 176 miliar. Yang ketiga itu dalam bentuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Itu karena alat-alat di sana menggunakan bahan bakar solar industri itu sekitar kalau nggak salah sekitar 220 miliar per tahun. Jadi kalau kita hitung 220 tambah sekitar 500 tambah 200 ya sekitar 900. Nah di KSB sendiri itu kan sampai 900 untuk royalti dari sektor pertambangan di 2024. Yang masuk di 2025 ya, itu sekitar 900 miliar. Jadi sumbangan dia bagi struktur keuangan APBD di daerah itu relatif tinggi. Jadi kalau transisi apa tadi istilah Pak Dokter? Transformasi. Untuk keuangan dari pelaku ekonomi tambang ke sektor lain, transmisinya relatif tidak terlalu tinggi gitu, tapi pada struktur keuangan daerah memang relatif agak tinggi. Nah, tapi kalau nanti sekarang kan Pak Mendagri kemarin menyampaikan akan mencoba untuk melobi untuk relaksasi, tapi relaksasi juga akan ada gangguan nanti buat industri juga kan Pak ya, industri smelternya. Tapi sekiranya itu akan didorong tentu mungkin dari sisi angka pertumbuhan ekonominya tidak terlalu terganggu, tapi pada pembangunan ke depan nilai tambahnya itu tidak akan kita dapatkan secara optimal ketika ada relaksasi. Iya. Ya, memang masih dilema. Nah, artinya sektor tambang ini tetap seksi. Nah, tapi ketika ini tidak jangka panjang dipikirkan tadi itu risikonya besar juga karena habis pakai nih. Habis pakai. Nah, menarik ini kan ada pertumbuhan sektor. Kalau data BPS kira-kira ini kan ada pertanian, sektor apa yang perlu digenjot habis-habisan, kira-kira potensial kita yang perlu di up lebih sehingga nanti ketika tambang ini mulai turun mungkin 10 sampai 30 tahun ke depan sudah mulai berkurang sehingga ketika turun ini bisa tumbuh bisa ngasih 1 triliun lah minimal kayak tambang. Apa sektor yang harus bisa ngasih 1 triliun ke daerah? Kalau kita lihat sektor tambang ini ya kan ini mulai akan muncul lagi tambang baru ini
Ya. Ya, PT STM ini kan Sumbawa Timur Mining ini kan saya juga udah pernah ke sana ya. STM itu bahkan mereka mengklaim ya bahwa itu akan lebih besar daripada Freeport. Klaimnya mereka itu di PT STM ini. Nah, cuma sekarang yang menjadi kendala kan di sana panas buminya yang cukup luar biasa lah. Ada sumber panas bumi yang ada di situ tuh. Kalau itu bisa ini yang mereka mau kelola dulu nih. Di mana? Ya, di Sumbawa STM Pak, di Dompu. Oh, Dompu. Di STM Sumbawa Timur Mining itu di Dompu itu Pak. Kalau panas bumi itu udah bisa dikelola dengan baik, itu bisa menghidupi untuk listrik di NTB itu sudah cukup lah dari sana gitu loh. Nah, itu yang ini dulu nih yang pertama. Nanti kan mereka kan ini sistemnya penambangan tidak terbuka seperti yang di KSB ya. Lihat terowongan. Itu rancangannya kan gitu ya. Ya, tapi itu kan baru rancangan mereka. Kita nggak tahu nanti kenyataan seperti apa kan gitu ya. Nah, makanya dia butuh eksplorasi itu lama. Ini udah lebih 10 tahun nih eksplorasi. Belum eksploitasi ini sampai sekarang belum. Ini. Terus ya. Nah, gitu yang artinya tambang ini masih berlangsung nanti sampai lama lah gitu ya. Nah, tapi tadi yang disampaikan apa antisipasi kita kalau saat tambang ini kita anggaplah udah nggak ada lagi lah gitu. Atau Pulau Sumbawa mekar misalnya. Itu urusan Bang Oji kalau itu. Di sini nggak ada tambang ya, ada di Sekotong aja deh. Ini urusan Bang Oji, saya nggak mau ngomongin masalah itu. Ada tambang, tapi tambang Cidomu. Jadi yang pertama adalah terkait dengan kita punya potensi yang luar biasa dari sektor pariwisata. Ya. Itu pariwisata bisa kita kembangkan itu sebenarnya ya. Sekarang kan ya terbukti adanya ITDC segala macam itu kan untuk pengembangan sektor pariwisata itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua hilirisasi industri. Industri. Nah, kita INTB ini kan kalau kita bicara swasembada pangan sudah swasembada pangan kita. Sudah sejak lama itu. Kita punya gabah banyak. Kita punya iya sampai deflasi. Kita punya jagung banyak, kita punya ikan banyak. Kenapa misalnya kita tidak buat semacam industri pakan ternak di sini? Kan gitu. Ya. Kita selalu mendatangkan untuk pakan ternak itu dari luar. Dari Jawa. Ya. Kita punya ikan, punya gabah yang bisa diolah. Jadi kan nanti ada sekamnya, menirnya segala macam kan bisa diolah untuk pakan ternak itu. Jagung banyak itu. Jagung di NTB ini dibawa keluar. Saya tanya tuh, saya pernah datang ke tempat yang kelola jagung itu. Ini dibawa kemana? Saya dibawa ke Jawa, Sumatera, Kalimantan. Untuk apa? Untuk beri pakan ternak. Itulah. Kenapa kita yang ada di sini yang memproduksi jagung yang melimpah, kok nggak buat itu gitu loh? Nah ini yang saya akan smelter lah gitu ya. Smelter sekarang udah oke lah gitu, udah kenapa ekspor itu dilarang gitu ya, karena supaya smelter cepat-cepat inilah dibangun. Itulah salah satunya. Sejak Oktober itu tidak ada ekspor kita. Ada sebenarnya tidak apa-apa lah, kontraksi dulu ya, yang penting. Iya. Ya, kan, kita sih bilang nggak apa-apa itu juga nggak fair juga gitu ya. Kontraksi ya itu perlu terus kita harus kita ini. Sudah mulai sibuk kan. Harus kita inilah, harus menjadi perhatian kita juga. Selain dari itu apa yang kita harus lakukan ya tadi ya, salah satu penunjang ya sektor pertanian naik segala macam ya. Ya industri ini yang perlu hilirisasi industri pariwisata yang walaupun istilahnya Bang Oji tadi efisiensi tidak ngaruh ya, tetap aja ada ngaruhnya ya terhadap pariwisata Pak. Ya terkait dengan konsumsi pemerintah sebenarnya triwulan 1 itu lebih banyak ditunjang oleh realisasi gaji ke-14. Iya, karena Lebaran ya. Lebaran gitu ya. Jadi di situ sehingga pemerintah tuh naik itu jauh gitu lah. Iya. Nah, sementara tahun lalu triwulan kedua dia, tahun 2024 itu. Ya, iya. Itu dia. Nah itu ya. Itu yang utama sebenarnya ya, industri kita hilirisasi industri yang harus kita ini pariwisata tadi yang utama yang sektor pariwisata tadi yang ditunjang. Sektor pariwisata sama hilirisasi industri ini itu sudah bisa menunjang atau mengimbangi tambang nggak? Iya. Kira-kira harusnya bisa inilah mengimbang, walaupun tidak bisa secara istilahnya kan istilah langsung balance nggak mungkin lah gitu kan. Tambang tuh tadi Pak Mas Oji udah ini
besar banget itu royaltinya terhadap keuangan daerah kan itu. Susah bisa menghilangin ini. Nggak bisa. Dari mana kita dapat ini. uang seperti Ya. itu? Tapi ada satu yang mungkin perlu kita sebut juga ya tentang pertanian. Memang ada kebijakan mikro dari secara nasional Pak Prabowo yang langsung membeli gabah dari petani langsung dan harga yang Harga tinggi. 6.500 per kilo. Iya. Kalau kita evaluasi, kita runut ke belakang, itu kan kadang-kadang di tingkat pengumpul itu kan dia beli sampai jatuh bisa sampai harga sampai 3.000, 4.500. Dan itu yang mungkin berdampak ini kan basisnya pada harga beli ya di tingkat petani, di tingkat petani. Jadi dengan ada perbaikan harga di tingkat petani yang 6.500 kilogram per kilogram gabah itu yang berdampak pada pertumbuhan di sektor pertanian. Di samping tadi faktor musim hujan kita yang relatif bagus agak bersahabat sekarang. Ada faktor gubernur baru nggak itu, Bang? Ya. Ada nggak ada? Ya, pemerintah kan kita baca sebagai satu kesatuan ya dari pemerintah pusat, kabupaten, juga. provinsi dan kabupaten. Ya, artinya ini kan ada perbaikan tata kelola di sektor pertanian. Dan nanti akan ada perbaikan tata kelola di sektor yang di sektor pertambangan juga nanti akan ada perbaikan tata kelola dengan adanya kebijakan soal smelter itu diproyeksikan akan ada pertumbuhan. Kalau kita tanya ChatGPT itu, Pak Dokter itu katanya nilai tambahnya sampai di atas 100%. Kalau saya perhatikan beberapa provinsi yang sudah bagus settle untuk industri pengolahannya seperti di Maluku Utara dan di Sulawesi Tengah, nilai total industri pengolahannya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai sektor pertambangannya. Nah, tapi beberapa teman-teman mengatakan palingan nilai tambahnya itu sekitar 10% saja dari keberadaan industri smelter. Itu artinya kan kisarannya kalau kemarin di 2024 sekitar 36 triliun, berarti kan skalanya sekitar 4 triliun dan buat industri pengolahan itu pertumbuhan hampir sekitar 80-70%. Jadi sangat tinggi buat industri pengolahan. Artinya yang kemarin masih ke pertanyaan tadi itu, saya oper ke Bang Saiful soal bisa nggak kita melakukan rekonstruksi atau ulang atau mereformasi struktur ekonomi NTB ke depan ini, Bang? Misal tadi tambang dan sektor tambang ini. Secara teoritis bisa, dan itu cuman tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu 4 tahun, 8 tahun. Apalagi 3 bulan. Apalagi 100 hari. butuh 15 tahun minimal itu baru Minimal 15 tahun. kelihatan, baru kelihatan hasilnya. Ini kita lihat dari praktik-praktik di tempat lain yang sudah mulai kehilangan sumber dayanya, mulai aus ya. Dan memang harus siap kita, karena tidak hanya tentang ekspor tadi, juga tentang volatilitas harganya gimana. Ketergantungan dengan permintaan eksternal gimana? Kalau Cina down kan kena juga. NTB akan kena itu. Kita nggak tahu itu kan gitu. Jadi maksud saya memang sudah waktunya untuk, sebenarnya sih ya, saya sudah bilang secara konsep kita sudah melakukan itu. Ada kok di RPJMD-nya disebutkan tentang bagaimana walaupun tidak disebutkan di situ kita sedang bertransformasi struktural gitu, tidak. Tetapi dengan ada diksi misalnya blue economy, kemudian berkelanjutan, itu kan sebuah dorongan sebenarnya. Cuman mungkin elaborasinya mungkin harus kawan-kawan di Pemda itu kan gini. Ada ungkapan kalau dari secara ekonomi institusi itu ya, konsepnya itu kalau daerah itu kaya, makmur, sumber daya alamnya, terus masyarakatnya masih banyak miskin, apalagi sekarang targetnya masyarakat kemiskinan ekstrim 0 gitu. Ya berarti ada masalah di institusi. Nah, institusi kita ini kan jadi kita ini kan Pemda dan segala macam gitu. Maka yang saya mau bilang, apa yang sudah tertuang di dalam RPJMD itu ayo coba diambil,
kemudian dijadikan semacam buku putih, saya kemarin bilang buku putih menjadi agenda transformasi kita ke 15 tahun ke depan. Siapapun gubernur jadi nggak usah kaget gitu kan. Gitu ya, kita buka semua, kita jadikan itu menjadi buku pegangan yang tidak boleh dirubah. Pasti juga kelihatan di rencana pembangunan jangka panjangnya daerah ini pasti kelihatan. Cuman tidak disebutkan di situ transformasi struktural secara model, tidak. Harusnya Banyak apa enggak? ada istilah misalnya pariwisata premium diperkenalkan misalnya ya. Itu kan sebenarnya bentuk usaha ikhtiar kita untuk bertransformasi. Cuman tidak disebut itu sebagai model transformasi struktural NTB. Tidak. Itu sudah jadi RPJMD kita kan, sudah jadi dokumen kebijakan gitu. Nanti Dr. Saiful yang bikin di risetnya transformasi struktural gitu. Jadi tinggal sekarang itu yang dikawal. Itu yang dikawal. Makanya saya Pemda, sama teman-teman Pemda saya sering bilang gini, diskusi-diskusi yang di luar ya, komplek atau apa gitu. Berhenti setir. Udah nggak zaman lagi gitu. Layani. Tugas pemerintah itu melayani. Jangan di depan itu, saya bilang. Sekarang fenomena kita, paradigma kita setelah new public management yang bikin kita sakit kemarin itu ya karena terlalu metrik banget gitu. Itu adalah seharusnya kita sekarang ini berprinsip co-creation. Itu public co-creation istilahnya. Jadi nilai-nilai publik itu dibuat dengan cara kolaborasi, koordinasi. Nah, sehingga CSO ada. Kalau di Sumbawa itu CSO-nya harus ada yang kuat gitu, sehingga dia satu T ke Sumbawa Barat itu jangan sampai lepas untuk masyarakat. Kalau Pemdanya nggak memperhatikan itu, maka CSO-nya harus kelihatan gitu. CSO itu maksud saya ya LSM ya apa gitu ya. Komunitas masyarakat lah, masyarakat sipilnya harus kelihatan. Agenda reformasi kita loh, supremasi sipil itu penting gitu. Itu yang mengontrol pemerintah, mengontrol pengusaha kalau mau merusak hutan dan segala macam. Ini tentang gini. Saya ingat kalimatnya Badrul Munir, itu pun waktu dia masih jadi kepala bidang di Bapeda. Sumber daya alam ini bukan warisan, ini titipan, kadang titipan anak cucu kita. Itu loh Pak Kepala BPS. Itu Badrul Munir itu. Masih saya ingat pesannya dulu. Waktu dia masih jadi kepala bidang. Tahun 99 malah saya baca itu kalau nggak salah. Tulisannya di Lombok Mas. Itu saya pikir penting untuk diingat kembali. Jadi oke, sekarang ayo tetap kita nikmati booming ini. Tetapi ingat bahwa masih ada anak cucu kita ke depan ini yang harus dijaga. Dengan cara apa? Salah tadi, coba kita berpikir tentang universal basic income gitu. Melalui tadi itu misalnya sejenis Alaska Permanent Fund gitu. Walaupun sekarang ada keributan juga sih. Kenapa? Karena orang-orang di sana itu kompleks sosialnya ada juga gitu. Pemerintah lagi defisit kok masyarakat ya LPDP-nya sana lah kira-kira ya. Kok bagi uang ke masyarakat? Itu memang dibagi. Itu setiap tahun. Setiap tahun dividen itu. Dividen dari usaha Alaska itu, Alaska Permanent Fund itu. Nah, cuman syaratnya ya, kalau di kita itu harus mandiri. Harus mandiri kalau kita. Secara undang-undang diperkenankan, syaratnya kondisi keuangan kita harus mandiri. Masalahnya provinsi belum mandiri. Disupport sana dulu. Yang baru mandiri Pemdanya itu di sini baru Kota Mataram sama KSB. Nah, mestinya KSB ini didorong. Provinsi kalau memang mau menghandle semua secara NTB dalam skop NTB biar lebih lagi, skop dampaknya lebih luas, ya harus berusaha mandiri. Harus berusaha mandiri ini yang NTB-nya. Nah, baru kita bisa bikin kayak gitu. Tapi itu kan butuh struktur kelembagaan dan pengelolaan yang sangat rigid dan melihat kondisi sosial. Ya itu jangka pendek malah. Itu yang jangka pendek. Itu jangka pendek kan. Ya. Itu kan agak pasti rame kan. Itu apalagi bagi uang segar itu yang pemerintah aja yang saluran itu masih banyak polemik di lapangan gitu. Oke, tapi bisa berarti ya, tapi bisa 15 tahun minimal. Itu transformasi struktural secara maksudnya 15 tahun untuk kelihatan hasilnya. Kita lihat hasilnya nanti apakah benar agenda-agenda transformasi yang sekarang tidak explicitly disebut ya di dalam RPJMD, RPJPD-nya pemerintah ini. Kita lihat lagi 25 tahun yang ke depan apakah berhasil atau tidak mengalihkan kita dari ketergantungan ini, dari monosektoral ini. Ini ya
eh, tidak ada jalan lain, kita harus siap-siap sih. Tidak bisa terus untuk kita bergantung, walaupun tadi ada kabar gembira Harus tentang siap-siap. apa misalnya ada lagi yang lebih besar SDM. dari pivot dan segala macam itu. Tapi itu ada batasannya. Iya, ada batasan Semua ada itu. batasnya. Iya. Dan Pemda harus siap-siap, Bang. Nah, Iya. di masa Iqbal Dinda yang 5 tahun ini, berarti butuh 10 tahun lagi kalau mau tambah 15 tahun lagi. Nah, itu yang bilang tadi, ya nggak bisa. Ya, Ada nggak konsep dari yang sudah Abang Oji sama kawan-kawan di sana untuk bagaimana masa depan ini melepas ketergantungan dengan cara pelan-pelan tentunya kan? Karena Iya. sudah disiapkan konsepnya seperti apa, Bang? yang pertama dulu yang tadi yang terkait dengan universal itu kan Iya. kita setiap tahun itu dana untuk perlindungan sosial Parlinsos kita kan sekitar 1,2 triliun di NTB, dan itu yang secara rutin mengalir ke masyarakat secara langsung. Tapi memang isunya di sana adalah isu soal tata kelola, soal Ya. data dan Kalau balik sebagainya. lagi institusi dari Ya, dan itu yang memang menjadi perhatian serius di kita sejak awal pada isu desa berdaya. Salah satunya adalah pada perbaikan data kemiskinan. Itu seiring dengan kebijakan di tingkat pusat yang kemarin dari DTKS, Reksosek, kemudian sekarang ke DTSN. Nah, itu kita coba untuk kolaborasi lebih lanjut pada perbaikan data sehingga dana yang secara berkala turun ke pemerintah ke warga sekitar 1,2 triliun setiap tahunnya itu bisa menjadi tepat sasaran. Kemudian yang kedua, memang Pak Gubernur dalam beberapa kesempatan sering menyampaikan soal tadi dana DBH yang tadi yang tidak terikat, karena memang sekarang ini judulnya dana pusat, kadang DAU, tapi alokasinya terikat. Ermak. Nah, ada beberapa dana yang tidak terikat itu yang akan direalokasi pada semacam untuk kegiatan pengembangan ekonomi yang lebih lanjut di tingkat provinsi. Kemudian yang ketiga, kalau kita membaca tadi RPJMD kan memang isunya tadi ada 3 isu utamanya soal kemiskinan, yang kedua pada utamanya pada hilirisasi agromaritim tadi, dan yang ketiga itu pada pariwisata. Nah, pada tahun ini misalnya kita sudah mencoba untuk mengalokasikan untuk perbaikan irigasi, tapi memang tidak secara total, Pak Dokter, karena data kita terkait irigasi, perubahan tata ruang, ada dulu yang statusnya sebagai lahan pertanian sekarang sudah menjadi lahan pemukiman, itu relatif masih belum komplit, tapi alokasi secara terbatas sudah kita lakukan. Nanti mungkin tahun depan kita banyak perbaikan pada soal datanya. Pada tahun ini kita banyak perbaiki pada soal datanya, sehingga polisi kita nanti soal perbaikan di sektor pertanian itu juga meningkat. Misalnya Pak Gubernur sudah berkomunikasi dengan Pak Menteri terkait untuk memperkuat misalnya di tanaman pangan kita itu soal bibit. Misalnya sekarang ada riset terkait dengan Gamagora 7 bersama BI itu yang dari produksi kita yang pada umumnya per hektar itu sekitar 5,3 ton sampai 6 ton itu bisa di risetnya itu pada lokasi yang cukup bagus, misalnya bisa sampai 12 ton per hektar. Tapi pada rilisnya itu sekitar rata-rata di angka 9,7 atau sekitar 9 ton per hektar. Itu kan artinya ada peningkatan sekitar 30%. Kalau ini bisa kita implementasikan di 200.000 hektar lahan untuk pertanian padi kita, maka potensi pertumbuhan di tanaman pangan kita yang tadi yang secara kontribusi strukturalnya 20%, itu nanti akan sangat signifikan sampai potensi atasnya itu batas atasnya bisa sampai 30%. Nah, kemudian yang kedua itu yang sering saya sebut itu soal perikanan. Nah, saya kadang-kadang sering bertanya ke Pak Wahyudi nih di BPS nih, kalau kita baca data di Menteri KKP, produksi tangkap kita maupun di budidaya kita dibandingkan dengan Bali itu jauh lebih tinggi. Untuk tangkap kita 2 kali lipat. Di Bali kalau nggak salah sekitar 150.000 ton dan kita sampai 260.000 ton. Kalau untuk budidaya kita 10 kali lipat bahkan. Tapi di data BPS Pak Dokter itu kita itu di Bali itu sampai 12 triliun, kita cuman sekitar sekitar 8 triliun. Itu yang perlu untuk kita optimalkan. Dan termasuk juga pariwisata, itu juga menjadi perhatian dari Pak Gubernur, karena di Bali itu sudah sampai 60 triliun, kita masih baru 3 triliun. Jadi luar biasa potensi kita untuk tumbuh.
Artinya kita masih punya potensi yang lain yang bisa dihidupkan selain tambang. Ya, Iya. Pak Gub itu sudah mencoba untuk mengalokasikan yang agak serius terkait dengan tadi ya, dengan pariwisata, kemudian di Pertanian. pertanian, perikanan, itu fokus anggaran kita untuk perbaikan di tahun 2025 ini. Kalau hilirisasi? Hilirisasi termasuk. Termasuk. Ya. Termasuk. Tadi memang kata kuncinya di perikanan itu hilirisasi di komoditinya, bukan di industrinya ya. Oke. Jadi ada packing, ekspor dan sebagainya. Siap. Oke, Bang Oji, ini nggak terasa waktu sudah berlalu. Mungkin sesi terakhir ya, mungkin sesi closing statement. Ini kalau kita bicara ekonomi, ya apalagi sektor ini nggak akan habis-habis seperti dalamnya lautan itu. Satu kiri kanan tambang belum habis, pertanian belum ke lautan itu Pak. Itu harus sesi khusus Bang ya. Ya. Terima kasih. Itu mungkin sesi terakhir ya, kita closing statement. Pertama dari Pak Saiful dulu. Oh, saya. Ya, Mungkin kita- biasanya menyimpulkan. Iya. Oke, beliau dulu deh. Dengar dulu. Oke. Ya gini, kalau ya tadi sudah saya sampaikan kalau sebenarnya ekonomi NTB sudah punya dokumen untuk tidak menghindari ya memitigasi roller coaster tadi itu ya. Ya, misalnya dengan tadi itu pariwisata, hulu ekonomi, ya tadi perikanan kelautan masuk di situ ya. Iya. Kemudian dengan yang satu lagi apa, agro industri ya. Industri, agro. gitu. Nah, tiga hal ini sebenarnya andalan. Tinggal sekarang mau prioritas yang mana dulu ya. Kita harus lihat dulu. Kalau pariwisata mungkin ngos-ngosan ngelawan Bali mungkin ya. Kita memajukan bulu ekonomi gitu kan. Dengan agro ini. Nah, dengan pariwisata sebagai hilirnya gitu kan gitu kan. Nah, itu lagi kemudian yang kedua catatan kita terhadap fenomena roller coaster ini adalah penguatan institusi lagi. Penguatan institusi ini penting. Kemudian regulasinya juga harus mulai diperlihatkan ya tadi itu bagaimana caranya meregulasi sektor blue ekonomi. Jangan bikin investasi itu malas, investor itu malas gitu mau ke sini gitu. Hanya gara-gara parkiran. Jadi kayak gitu lah, banyak hal di situ ya. Itu jadi investasinya tolong sering gitu kita bicarakan itu ya. Nanti di belakang kasih masukan Pak. Yang lain inklusif penting. Tetap saya komunikasikan soal itu. Inklusif, pembangunan yang inklusif itu penting. Kemudian terutama dengan melibatkan masyarakat sipil. Ya, kalau bagaimana prospeknya Iqbal Dinda, insya Allah lah baik-baik saja sebenarnya. Saya pernah tanya, biasa perpindahan pemerintahan ini yang tidak biasa itu sebenarnya mungkin orang-orang dalam di pemerintahan sebenarnya. Itu jadi catatan ya. Jadi dari PNS jadi Partai Negeri Sipil. Oke, Bang Haji, closing statement-nya. Ya, kalau memang kata kunci kita untuk mendorong nanti di investasi. Investasi itu sangat terkait dengan respon pemerintah terhadap beberapa peluang yang ada, dan memang komitmen dari Iqbal Dinda itu untuk ramah terhadap investasi. Jadi sudah ada banyak komunikasi juga, termasuk tadi soal pakan ternak. Itu sudah ada beberapa yang berkomunikasi dan ingin membangun. Tapi kadang-kadang memang penyakit kita di birokrasi sejauh ini, kadang-kadang ada investor masuk tapi nggak jadi-jadi investasinya gitu. Misalnya sudah ada dulu, misalnya ada investasi di pengolahan sampah, pirolisis, tapi pabriknya mangkrak. Ada investor untuk pengolahan pakan, tapi pabriknya mangkrak lagi. Karena memang dalam kebijakan itu the devil is in the detail. Jadi setannya itu ada pada detailnya, merinci apa keperluan investasi yang perlu untuk kita bantu. Dan menurut saya salah satu kelebihan dari Iqbal Dinda, khususnya Pak Iqbal itu, beliau sangat detail dalam menelaah persoalan-persoalan pembangunan di NTB, termasuk soal investasi. Saya lihat itu peluang besar kita untuk tumbuh nanti. Oke, kita tunggu aksinya di tahun ke depan, Bang Haji. Ya, itu tadi saya bilang investasi itu harus inklusif dan didetailkan inklusifnya. Iya. Kalau enggak
ya investornya lari. Oke, jangan sampai lari. Pak Kepala, apa closing statement-nya untuk Oke, ekonomi terima NTB kasih. kita ke depannya? Saya melihat dari sisi ekonomi NTB ini ya sudah mulai, harusnya kita jangan terlalu mengandalkan dari sektor pertambangan lah ya, karena memang sektor pertambangan itu besar hasilnya, tetapi ya tidak terlalu banyak yang menikmati lah dari sisi itunya ya. Nah, kita harus mencari sumber-sumber yang lain ya, yang bisa kita andalkan ya, yang memang yang menyangkut kehidupan orang banyak ya. Antara lain tadi ya sektor pariwisata, industrialisasi dan lain sebagainya. Termasuk juga harus kita kembangkan sekarang ini ekspor. Nah, ekspor yang non tambang ini yang perlu ini juga, artinya barang-barang hasil produk NTB ini yang memang yang bisa bersaing di tingkat internasional gitu. Itu yang perlu juga kita kembangkan, sehingga nanti ekspor kita jangan tambang, begitu tambang tidak ini udah langsung terjun bebas gitu. Nah itu terjun bebas ekspor kita gitu ya. Karena ini terkait dengan banyak orang ya, jadi ekspor kita juga bervariasi, tidak hanya di sektor pertanian, juga di sektor-sektor yang lain ya, industri olahan juga banyak gitu ya, yang harus bisa kita kembangkan. Jadi tidak harus sekarang ini, tapi bukan meninggalkan tambang ya, tidak meninggalkan tambang, tapi ya mencari yang lain gitu ya, peluang-peluang yang lain gitu ya, sebagai nanti kedepannya kan ya tambang pasti ada batas waktunya kan gitu ya. Jadi sambil ke sana ya, seperti tadi Alaska permanent funds itu juga bagian yang harus kita pikirkan ke depan gitu. Kenapa tidak gitu kita buat seperti itu? Saya mengambil contoh juga yang di Aceh misalnya Pak ya, walaupun itu tidak secara ini ya, tidak semua orang yang bisa menikmati, tapi di Aceh itu setiap jemaah haji Aceh itu dapat tambahan dari yang di kayak dana abadi itu yang ada di Mekah gitu. Jadi dia itu dikasih Pak. Oh iya. Setiap jemaah haji dari Aceh itu langsung dikasih itu. Semacam kayak tadi dibagi 1 juta 2 juta, pokoknya mereka dikasih lumayan gitu jemaah haji. Tapi gitulah. Tapi tidak untuk seluruh masyarakatnya kan. Coba gitu. Nanti kita tanya Pak Bahlil, jangan-jangan pakai dana abadi Papua. Jadi perlu dipikirkan itu hal-hal semacam itu ya, untuk ke depannya gitu, Mas Odi yang pelaku orang dekat pemerintahan ini. Semua kita dekat sama pemerintah. Dr. Saiful dekat, Pak. Kita gunakan untuk menyiapkan sumber daya. Sekarang misalnya nih, ada nggak pendidikan vokasi yang menyiapkan tenaga tukang las untuk di tambang emas? Jangan-jangan orang Cilacap lagi sih. Itu maksud saya. Itu intensi itu kita fungsi ya. dana abadi itu nanti. Jadi jangan kemudian begitu dapat uang besar kemudian, saya langsung kerjasama satu kedokteran gitu. Padahal yang dibutuhkan di daerahnya apa? Iya. Yang dibutuhkan adalah tukang las di dalam gua. Gitu Berbasis kan? sumber ekonomi lokal. Tukang las bawah laut pun tidak punya kita. Baik Pak Dokter, bisa kita lanjut kopi di belakang kayaknya. Baik, terima kasih Pak Kepala, Bang Oji dan Pak Saiful atas kuluangan waktunya. Tribuners, bicara soal ekonomi tambang itu memang masih sangat seksi untuk saat ini. Tapi ingat, meskipun menyumbang dana besar bagi daerah, ada batasnya. Sektor tambang itu ada usianya, dan sektor lain ini harus tetap disiapkan untuk anak cucu, kata Pak Saiful tadi. Itu dia Tribuners, ngobrol-ngobrol kita sama 3 narasumber hebat kita hari ini. Sekian dulu edisi Economy Talk NTB hari ini. Bicara ekonomi di sini aja. Di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, ya, makasih.